Doa mulai, doa selesai. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dimas. Dimas kenapa? Siapa yang sudah belajar secara mandiri? Oke. 1, 2, 3. Ini sudah semakin lebih baik dari pertemuan sebelumnya. Baik, sebelum kita belajar, buku matematikanya disiapkan, buku yang akan kita gunakan serta alat-alatnya, penggaris dan sebagainya disiapkan terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Yang sudah belajar pasti tahu. Kita akan belajar tentang dilatasi. Baik, setelah kemarin sebelum dilatasi kita belajar apa? Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, kita ingat dulu tentang koordinat kartesius yang ada hubungannya dengan dilatasi nanti, karena kita akan menggambar. Nah, sekarang tolong kalian gambar sketsa saja di bukunya. Titik koordinat 2,1, 3,5 dan 2,4. Oke, sekarang di buku masing-masing. Sketsa saja ya. Ivan, 2,1 itu letaknya di mana? Di X-nya kita ambil 2 ya. Ini-nya. Oke, betul begini? Oke. Nova, jaraknya ini dari 0,0, ini jarak ke kanannya berapa? 2, betul. Sebelum kita lanjut ya, ke materi dilatasi hari ini, kita kerjakan dulu tes. Soalnya ada 2 pilihan ganda. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menentukan bayangan hasil dilatasi ya. Jadi nanti kita akan menentukan bayangannya dilatasi itu nanti di titik berapa, lalu faktornya skala berapa, karena berapa, dan menganalisis serta menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan dilatasi. Nah, nanti permasalahannya akan kita selesaikan secara berkelompok melalui LKPD. Nah, di sini nanti akan ada penilaian selain dari pretest yang tadi. LKPD akan saya nilai dan juga evaluasi di akhir saya nilai. Jadi kerjakan dengan serius. Adakah yang tahu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, foto ya, ini ada foto. Yang satu kecil, yang satu besar. Ini adalah contoh penerapan dilatasi, yaitu perbesaran atau perubahan ukuran semakin kecil dari suatu bangun ya. Nah, permasalahannya yang terkait dengan dilatasi yang akan kita selesaikan yaitu ini ya. Untuk memecah kejenuhan, ibu guru melakukan games atau pembelajaran bermain gitu ya. Nah, ada 4 anak, jaraknya berbeda-beda dengan bu gurunya ini sebagai pusatnya. Jadi 4 anak ada yang jaraknya 4 ke kanan, lalu 2 ke utara dan sebagainya. Nanti ketika ibu bilang 2 berarti bergerak 2 kalinya. Ketika bilang setengah, bergerak setengahnya. Nah, itu nanti kalian disuruh menentukan koordinat akhirnya berada di mana. Seperti itu ya. Oke. Nah, karena ini adalah untuk berkelompok, kalian silakan duduk secara berkelompok. Sudah ibu bagi.
Ini bisa? Oke, benar ini. Nah, ini diberi garis khusus karena pusatnya 0,0 kan? Nah, ini. Lalu untuk bayangan jangan lupa diberi aksen. Kalau sini R berarti sini R aksen. Oke, silakan lanjut. Boleh diberi warna. Ganti angka. Berarti yang sini 2 kali X, benar. Terus yang sana berarti oke, bisa. Diisi seperti itu. Dibuat kalimat yang kita bersiap untuk presentasi. Ketika temannya presentasi, semuanya menyimak saja, HP diletakkan, pensil diletakkan, semuanya menghadap ke depan supaya lebih paham ya. Oke, kelompok mana yang akan presentasi hari ini? Tanpa saya tunjuk, siapa yang mau presentasi hari ini? Ayo yang lain? Gak ada kelompok lain? 1, 2 yang presentasi kelompoknya Siva. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dilatasi. Apa yang diketahui dan ditanyakan, diketahui pergeseran murid, ditanyakan koordinat tempat anak. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikannya menggunakan rumus? Tuliskanlah hasil percobaanmu ke dalam tabel berikut. R. Posisi awal R 4,2 faktor skala 2. Posisi akhir R aksen 8,4. Kesimpulan X, Y 0,2 2 kali X 2 kali Y. Oke, apakah semuanya betul? Oke, kita koreksi sedikit cara menyebutkannya ya. Ya, semuanya perhatikan. Semuanya menghadap ke depan. Kita koreksi sedikit cara menyebutkannya. X, Y, bagian kesimpulan yang kita bahas ya. X, Y dilatasikan 0,2. Oh, berarti pusatnya 0,2. 0,0, benar ya. Oh, itu pusat 0,02. Itu apanya? Faktor skalanya 2, sehingga hasilnya adalah 2 X kali 2 kali Y. Oke. Mencocokkan dengan GeoGebra yang ada di balkotnya LKPD itu ya. Kita konfirmasi ulang apakah hasilnya sama. Ya, kita coba titik yang pertama berapa? 4,2. Yang kedua 6,2. Kita dilatasikan, ini ya, tinggal geser saja 2 1 2. Nah, hasilnya menjadi titik ini. Apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau salah boleh dibetulkan, ditandai ya. Kalau sudah benar semua dan tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan snowball drawing seperti biasa. Kita lanjutkan kalau sudah. Kita seperti biasa evaluasi pembelajaran hari ini. Satu soal pilihan ganda kompleks.
kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Yuk, Angga, kita melakukan refleksi pembelajaran. Buka HP-nya. Semua buka HP. Oke. Di grup link yang terakhir saya kirimkan, buka. Bagian refleksi pembelajaran diklik. Lanjutkan. Yang sudah kembali ke link tadi, Ibu ingin tahu dari angket apakah kemandirian belajar kalian setelah belajar ini semakin baik atau tidak ya. Sehingga klik bagian angket kemandirian belajar dan diisi. Oke. Hari ini kita telah belajar tentang dilatasi. Oke. Kalau dilatasi itu berarti bangunnya berubah ya. Bisa lebih besar, bisa menjadi lebih kecil. Lebih besar kalau faktor skalanya berapa? Lebih dari 1 ya, 2, 3, 4 itu nanti bangunnya akan lebih besar. Kalau mengecil jika faktor skalanya ya, jika skalanya antara 0 sampai 1 ya, pecahan seperti tadi kita menghitung skala setengah. Oke. Nah ini kalau kita rumuskan berarti x, y ya dibaca berapa? A x, y dilatasikan dengan pusat 0,0, skalanya K, hasilnya adalah A sen K kali X, K kali Y. Baik, oke. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke. Kalau tidak, besok kita akan lanjutkan tentang dilatasi tetapi faktor skalanya negatif sehingga nanti akan berlainan pihak. Jadi nanti hasilnya akan tidak di atasnya, bisa di bagian yang negatif ya, di bagian yang negatif. Sebelum pelajaran, saya ingatkan lagi, silakan pelajari modul atau bahan ajar materi yang Ibu kirimkan ya. Nanti di tempat yang sama, di link tree yang seperti kemarin. Oke? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa dicukupkan ya pembelajaran hari ini? Ya. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik. Selamat istirahat habis ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.